Oke, selamat siang. Selamat bertemu kembali di podcast Res4 dan juga Radio Res4 FM 104,5 Radio Edukasi SMP 4 Padang Panjang yang mengedukasi sekaligus menghibur. Hari ini sahabat podcast Res4 FM, kita akan kedatangan tamu. Oh, bukan akan ya, sudah datang ya Pak ya. Oh iya. Kalau akan kedatangan berarti dalam dalam perjalanan. Kita kedatangan tamu. Saya awalnya mau pura-pura tidak kenal, tapi menampilkan wajah pura-pura tidak kenal itu ternyata susah ya. Mungkin seseorang yang sudah saya sangat kenal dan saya harap juga sahabat podcast Res4 akan mengenal juga. Hari ini kita perkenalkan tamu profil kita, Bapak Muji Sirwanto. Mungkin karena sering diplesetkan orang banyak bilang Muji Siswanto ya. Iya. Kenapa? Karena Sir itu tidak terlalu populer. Di Inggris mungkin populer ya. Oh, iya. Di sini kurang populer. Iya, ternyata dari luar juga. Iya. Oke, kalau ditanya-tanya nanti saya yang kebanyakan bicaranya, saya maunya Bapak Muji. Panggilnya apa ya? Ini ada yang agak spesial tentang Bapak Muji. Saya punya 3 panggilan barangkali. Yeah. Bisa kita bilang panggil principal, kepala sekolah, headmaster. Kita juga bisa panggil Pak Muji dengan sebutan coach karena dia juga seorang coach. Dan untuk pengetahuan umum juga, dia juga seorang chef ya. Oke, mungkin untuk perkenalannya, data-data diri Bapak. Oke, the floor is Pak Muji. Oh ya, baik, terima kasih kepada SMP 4 104,5 Res4 FM, kemudian podcast yang SMP 4 ini sudah mengundang saya untuk berbagi lah ya, berbagi informasi sehingga memang ini sangat mengedukasi sebenarnya sih, yang podcast Res4 sama yang lain-lain. Salah satu media ya untuk ikut mencerdaskan anak bangsa. Ya, insya Allah. Kenapa bisa dibilang mencerdaskan anak bangsa? Pak Muji lihatnya dari mana? Oh ya, banyak hal yang bisa selama masa pandemi ini orang kesulitan ya. Ada yang sulit, ada yang punya Android tetapi tidak punya pakai data. Tetapi yang ini dibilang murah tetapi tidak murahan, saya pikir ya, murah tapi tidak murahan, sehingga bisa menjembatani pembelajaran. Nah, seluruhnya bisa dikerjakan dan ini bisa memberdayakan juga siswa-siswa kan itu. Iya, kebetulan kami juga punya siswa-siswa yang sudah dilatih untuk jadi penyiar cilik. Oh iya. Dan pada saat ini mereka baru berkutat di Res4 FM. Iya, mungkin untuk proses selanjutnya mungkin mereka juga akan berperan di Res4 Podcast. Oh iya, bagus itu. Iya. Doakan. Iya, amin. Iya. Oke, cerita dong Pak dari kalau mungkin ceritanya ke pemirsa, kalau cerita ke saya tak tahu semuanya. Oh iya. Daripada belum tahu semuanya ya, belum tentu ya. Iya, benar-benar. Tapi mungkin kita semua juga ingin tahu, mungkin kalau nama saya sudah perkenalkan tadi ya. Iya. Ini Bapak Muji Sirwanto MPD ya. Dan yang lain-lainnya Pak, mungkin kenapa Bapak masih bujangan di usia? Oh ya, tidak bujangan lagi. Jadi bukan, supaya yang lain tidak salah sangka. Iya, iya, benar-benar. Silakan Pak ya. Ya, saya lahir di Padang Panjang 14 Februari tahun 71. Saya mulai dari sekolah lah. Dari sekolah saya dulu di TK di asrama 133, TK Yasti, kemudian SD-nya SD Fransiskus Padang Panjang, SMP 2 Padang Panjang, SMA-nya waktu itu belum ada 123, masih SMA negeri saja. SMA satu-satunya. Ya, satu-satunya SMA di Padang Panjang, jadi SMA negeri Padang Panjang. Kuliah S1 saya dulu tahun 90 di olahraga, di IKIP Padang. Oh, masih IKIP ya Pak ya? Ya, masih IKIP, masih tua lah. Oh iya. Ya. Jadi pendidikan olahraga jurusan saya. Kemudian terakhir kemarin di Pasca Sarjana. Iya.
di UNP. Masih pendidikan olahraga juga Pak? Administrasi pendidikan, konsentrasinya manajemen pendidikan olahraga. Mungkin karena pada saat itu memang belum ada yang khusus pendidikan olahraga Pak. S2-nya pada saat itu, atau Bapak memang berniat memang udah ngelihat ke depannya saya ke manajemen barangkali? Saya melihatnya begini sih. Ilmu berkembang terus, kemudian memang kita harus upgrade ya, terus, sehingga memang manajemen tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Harus di manage, diatur seluruhnya, kemudian sekalian juga dengan olahraga. Saya pelatih basket, saya pernah jadi atlet, saya pelatih basket, sehingga saya butuh manajemennya. Manajerial ya, berarti bukan kalau cuma fokus ke pendidikan, barangkali di dalam kependidikan Bapak pikir juga mungkin harus ada yang memanage pendidikan itu sendiri. Iya benar. Sehingga memang harus kalau kita pengen maju ya kita harus atur semuanya. Tapi kalau kita nggak atur, tidak manage semuanya ya peluang-peluang, tantangan-tantangan, kemudian hasil akhir yang akan kita hasilkan tidak maksimal jadinya. Oh iya, berat. Iya. Wah ini pemirsa Respor podcast ini agak berat ya. Jadi sesuatu yang agak menghancurkan stigma ya, menghancurkan model. Kita bukan kita mikir kalau orang olahraga itu orang yang santai, membicarakan karena anak-anak lebih suka ya. Mereka sangat suka dengan guru olahraganya karena tidak membicarakan hal-hal yang rumit. Ternyata ada juga yang berat ya. Cuma tadi Bapak bilang Bapak di TK Yasti. Berarti ada hubungan dengan keluarga anak kolong berarti Pak ya? Ya, orang tua saya tentara. Oh iya. Bapak dulu tahun 56 ke sini pada saat PRRI ya. Iya, berarti memang ya, penugasan di sini. Penugasan berangkat ke sini sama Pak Ahmad Yani dulu. Nah, kemudian yang lain balik, beliau tetap harus di sini kan. Nah, karena ketemu ibu barangkali. Iya, orang tua saya yang ibu juga orang Batu Sangkar. Jadi saya alhamdulillah lah, Minang iya, Jawa ya juga. Iya, berarti double ya. Kalau terbalik kasihan jadinya. Benar. Oh, berarti itu yang kenapa Bapak TK-nya di Yasti dulu. Iya, benar. Nah, sekarang gimana mungkin hal yang bisa dibicarakan itu masih tentang data karir, data pendidikan. Boleh nggak diperkenalkan tentang data pribadi yang menyangkut keluarga, Pak? Saya punya istri satu. Ya. Mudah-mudahan selamanya. Amin. Ya, kemudian anak saya 4. Istri saya orang Jebes, orang Jembatan Besi. Iya. Kemudian anak pertama sekarang mungkin karena telat ya, dulu telat ya. Telat apa Pak? Telat meritnya. Mungkin sebenarnya itu kalau dibilang telat, nggak ada telatnya juga karena tidak ada yang bilang ada jadwalnya segitu, nggak ada ya. Sebenarnya mungkin ya kalau bicara di level mahfuz ya sebenarnya mungkin ya jatahnya emang di situ. Jadwalnya hari itu. Iya. Sehingga umur 33 saya baru merit. Kemudian anak yang paling tua masih SMA kelas 3. Iya, tapi itu udah cukup juga ya Pak ya. Iya, yang nomor 2 di SMA 1 Sumbar, nomor 3 di SMP 6, ini kelas 1 baru, nomor 4 masih kelas 1 SD. Oh iya, yang kelima gimana Pak? Nah, nggak tahu lah ini gimana ke depannya ya. Itu masih rencana ya Pak ya. Oke, kita udah cerita tentang data diri Bapak Muji. Tadi seperti saya bilang tadi Pak Muji ini bisa dibilang coach ya. Berarti kita mau cerita tentang coachnya dulu ya. Berarti itu sebelum Bapak intens di dunia pendidikan gitu. Ketika Bapak orang free lah ya. Sekalipun basicnya Bapak adalah dari guru pendidikan olahraga. Sebelumnya Bapak lebih berkecimpung di dunia keolahragaan profesional. Oke. Kenapa orang-orang panggil coach dan saya juga panggil coach sih. Untuk beberapa hal bukan karena saya orang olahraga, tapi for many things I call you coach because you're coaching. You're coaching me sometimes not all the time. Oke, Pak, yang tentang coach ini gimana bicara tentang karir Bapak di dunia olahraga profesional. Ya, olahraga pro malah waktu itu ya. Saya dulu berangkat dari atlet sih sebenarnya. Saya berangkat dari atlet. Saya mulai main basket itu kelas 4 SD.
Itu karena melihat tayangan di TV kan banyak, di TVRI dulu NBA sama yang lain. Makanya melihat, saya otodidak. Pelatih saya juga dibilang ada yang melatih, ada sih mungkin yang ngajari, tetapi yang melatih itu kan sebenarnya komplit ya. Iya. Ada yang ngajari, kemudian saya ngelihat, saya cobakan. SMP saya sudah mewakili Padang Panjang untuk yang level umum. Jadi level umum hari itu. Sudah mulai pro ya di sana. Yeah. Bukan cuma untuk fun, bukan cuma bermain untuk senang-senang aja. Sudah kita udah bicara prestasi ya. Saya SMP kelas 1 itu sudah mewakili Padang Panjang, gabung sama senior-senior yang atlet Sumbar juga. Itu mewakili kota, kemudian kita dulu seleksinya per wilayah. Kalau sekarang kan cuma satu, Porprov, Porda atau apa kan ya. Kalau dulu kan kami ada wilayah-wilayahnya. Nah, berangkat dari situ, saya SMA sudah berangkat ke nasional. Kemudian tahun pertama kuliah, sebelum tahun kuliah itu SMA saya dapat medali perak dulu di Porda 3 di Batu Sangkar. Maaf Pak, saya kan dulu kalau Bapak ikut Porda, apakah itu utusan klub atau pada saat itu Bapak jadi utusan daerah itu yang Porda itu? Saya udah masuk utusan daerah waktu itu. Udah utusan daerah. Ya, gitu. Sudah utusan daerah. Kemudian tahun 90 saya diterima di IKIP. Masih mendaftar sih. Masih daftar. Kemudian dipanggil sama dosen untuk istilahnya masuk ke dalam tim IKIP Padang. Waktu itu seleksi di provinsi antar perguruan tinggi untuk pekan olahraga mahasiswa. Alhamdulillah IKIP Padang menang. Kemudian kami berangkat ke nasional di Medan. Antar kampus di sini Pak? Iya, antar kampus. Kemudian yang tingkat nasional di Medan, kami dapat perak di situ. Dapat perak. Nah, terus sambil latihan, tetap ngelatih. Saya coba ngelatih. Karena saya berpikir begini, saya tidak dilatih pun, saya bisa sampai ke nasional. Saya berpikir, nah kalau saya ngelatih, mungkin anak-anak ini akan lebih bagus ya. Gitu. Nah, saya berpikir begitu, makanya ya ikut pelatihan lah. Ya, jadi pelatih ya, jadi atlet ya, ikut pelatihan untuk coaching ya, untuk coaching sama yang lain. Kemudian bikin program, sehingga memang ya ternyata untuk menghasilkan itu harus di manage ya, di manage dari awal, baru bisa hasilnya bisa maksimal. Oke, masih seputar coaching ya, masih seputar karir profesional. Saya rasa kan karir atlet itu kalau yang pro ya, kelihatannya memang menjanjikan. Kenapa Bapak justru memilih untuk, kan saya pikir kalau Bapak kan punya dua pilihan ya, lulusan IKIP berarti memang bisa jadi gurunya, tapi Bapak sudah punya karir ya, sudah dirintis malah dari sekolah menengah. Kenapa Bapak berpikir malah pindah ketika jadi PNS? Kita kan berarti kita berhenti di suatu ikatan yang memang kita nggak bisa ya, kita harus memilih bahwa kita jadi PNS bukan lagi sebagai atlet profesional. Tahun 1999 saya ikut pelatihan di Bandung tingkat nasional. Kemudian dapat tawaran lah untuk magang sekaligus di situ untuk membantu tim yang profesional betul untuk ngelatih di situ. Di satu sisi senang sebenarnya ya, kita diterima, kemudian finansial sama yang lain udah dibicarakan aja dari awal. Tapi di sisi yang lain ada keluarga yang saya tinggalkan, orang tua. Orang tua saya di rumah hanya berdua karena kakak saya di luar daerah, adik saya juga di luar daerah. Makanya saya berpikir ya siapa nanti yang akan memperhatikan orang tua. Makanya saya pulang, saya tidak jadi stay di Bandung. Artinya di sini itu titik di mana Bapak memutuskan bahwa karir profesional atlet bisa di sana dulu. Jadi Bapak harus memilih sebagai atlet profesional atau sebagai bagian dari keluarga.
Berat sih Ya berat sebenarnya. ya. Cuma saya Ya. berpikir Di ya, zaman-zaman itu kan zaman-zaman pebasket lagi ngetop-ngetopnya ya. ya Kan sampai sekarang masih ya. karena begini, kalau dulu kan kalau anak basket kan orang ngomong nih tuh lihat tuh anak basket tuh ya, jadi Ah, kemana-mana ya. ya, mereka punya apa genre tersendiri Ya, ya, punya itu kelasnya, ya, kelasnya beda ya. iya. Kalau orang lain ngomong kan beda beda tampilan lah ya. Iya. Tapi saya berpikir ya lama saya harus merenung sih. Apakah saya harus bahagiakan keluarga saya, lindungi keluarga saya, atau saya harus mengejar karir saya pribadi? Makanya saya pulang, ya Belajar jadi guru. sambil sebelumnya kan sudah ngajar iya. juga, saya honor. Iya. Tapi berarti ketika saya pikir dulu Bapak memang konsentrasi mau jadi atlet. Iya. Berarti memang sempat ngajar juga sebelum. Ya, saya honor dari tahun 96. Oh iya, dari mana aja Pak? Saya honor di STM Muhammadiyah Bukit Tinggi, iya. Kemudian di Min Balai-Balai ada juga. Iya. Di Nurul Ikhlas saya pernah juga. Kemudian di SMA Sore juga. Yang paling bersejarah ya. Iya, paling bersejarah banget itu. yang paling penting. Iya. Itu artinya itu tempat pemberhentian yang harus nggak boleh dilewati. Ya, ya mungkin memang ya sudah ditakdirkan di Trek situ ya. Treknya harus ke sana. Ya, mungkin memang penghentiannya harus sampai di situ gitu. Oke, berarti tempat honor terakhir dan tempat spesial itu dari sana Bapak mulai berpikir bahwa oh ya, saya tidak sepenuhnya atlet Iya. profesional, bahwa saya guru dan saya memutuskan inilah pekerjaan yang harus saya jalani. Iya, benar. Sehingga memang di tahun 99 itu pun saya sebenarnya mengajar dalam setahun itu cuma 2 bulan ya. 2 bulan. Karena saya udah sering ya pergi tanding, kemudian bawa atlet. Karena di tahun 2001 saya udah bawa tim Sumbar kemana-mana. Kemudian 2002 juga penghentiannya itu mulai istirahat agak sedikit istirahat di 2003 karena saya mulai berpikir untuk berumah tangganya di situ. Oh iya, Ya. di tahun 2003. Tapi saat itu Bapak udah PNS apa belum Pak? CPNS saya. Oh, udah CPNS. Iya, Berarti CPNS. udah CPNS berarti memang udah lumayan terikat ya. Berarti Iya. jadwal pergi-perginya tidak sebebas ketika Bapak masih setengah atlet pro dan setengah guru. Iya, benar. Setengah guru. Kalau udah CPNS berarti memang udah full ya, full Iya, time. betul. Gurunya udah full time. Mm-mm. Nah, gimana apa Bapak tidak merasa bahwa terjebak di pilihan yang salah, atau memang oh ya ini ya ternyata yang terbaik untuk jadi guru bukan sebagai atlet pro? Iya. Dulu saya sebenarnya waktu magang ya, kalau kan praktek lapangan kalau dulu ya. Di situ saya baru berpikir, oh ternyata saya jadi guru ya. Waktu kuliah nggak kepikir-pikir, karena kuliah pergi tanding, pergi iya. kemana-mana kan, bayar ini, bayar itu. Masih terasa seperti atlet pro Ya, aja ya. kayak ngerasa sangat muda sekali lah. Pada saat praktek lapangan saya berpikir, oh jadi guru ya. Walaupun sebenarnya keinginan orang tua saya bukan jangan jadi guru. Bapak pengen hari itu saya jadi prajurit karir. Oh, gitu. Tamat S1 bisa prajurit karir. Tapi saya sampaikan juga sama beliau, mungkin memang ini pilihan saya. Tapi pesan orang tua saya memang saya pegang sampai sekarang gitu. Kalau memang sudah satu kali memutuskan, maka siap dengan resiko apapun bentuknya. Jangan mengeluh dengan yang lain, karena memang itu harus dijalani. Nah, saya ngerasa kalau tidak ketemu sama anak-anak malah sepi ya. Oh iya. Nggak ketemu sama murid, Iya. apalagi kayak pandemi kemarin. Iya. Sepi banget Guru ya. bukan guru, tapi tetap guru. ada murid seperti ada, sepi tetap ada. Sepi Iya. tidak ada, tapi tetap ada. Sehingga memang pagi ngajar, kalau biasanya dulu pagi ngajar kemudian sore latihan terus. Tapi alhamdulillah lah, anak-anak udah ada yang
sampai ke nasional mewakili Sumatera Barat, sampai ke internasional mewakili Indonesia juga yang saya latih. Oh iya, dulu bukan dengar tahu sebenarnya. Oh ya. Tahu kalau Bapak punya klub ya. Iya. Saya mau tanya gimana sekarang, apa masih ada yang namanya klubnya, apa namanya Pak? Galaxy. Galaxy. Iya. Apakah Galaxy masih on atau sudah tinggal kenangan atau mau di-on-kan lagi? Mungkin agak vakum sedikit ya kemarin ya, agak vakum sedikit. Ini udah mulai kita gerakkan kembali lah rodanya. Mungkin kalau ibarat motor ada yang karat-karat sedikit, diperbaiki, kemudian udah mau jalan lagi lah. Kok bisa vakum Pak? Atau karena Bapak terjun di manajemen? Di satu sisi mungkin ya, karena tuntutan kerja kerja sekarang. Bukan hanya sekedar mengajar, kemudian harus ikut membantu sekolah supaya lebih maju lagi. Apalagi di SMP 6 itu kan sekolah baru sehingga memang jalan 4 tahun, mulai dari nol semuanya, mulai dari nggak ada semuanya, ya harus disiapin. Jadi berarti ada lagi yang korban ya. Kemarin dari awalnya kan pro-nya, sekarang jadi ternyata kalau saya lihat Bapak harus di satu pilihan ya. Ketika Bapak membuat pilihan yang lain, berarti pilihan sebelumnya harus diistirahatkan dulu. Iya. Karena memang hidup harus memilih kan. Oh iya. Hidup harus memilih. Atau dipilihkan. Mana yang lebih bagus? Sebenarnya harus memilih. Harus memilih. Iya. Hidup adalah memilih antara plan A, plan B. Mana sih yang paling urgent sekali gitu? Yang paling urgent saya berpikir ya, kalau sekarang kan memang ya memanage sekolah dulu, selesaikan, kemudian baru nanti ada kegiatan ya yang pribadi lah ya, olahraga sambil ngelatih sambil itulah. Sambil jalan lah semuanya. Tapi belum jalan lagi. Udah. Oh oke. Udah jalan. Udah mulai latihan lagi. Udah mulai latihan lagi. Kalau Galaksinya udah mulai di. Ya, kita udah. Banyak alumninya itu Pak. Alhamdulillah banyak. Gak ada yang terjun ke, misalnya kalau mereka alumni terus mereka yang ngelit, sekarang nggak ada yang mencoba lagi mereka memimpin mungkin. Ada sih yang sama ngajar ya. Pak Wendy Gusendra ada juga. Dibantu sama teman-teman yang lain. Saya nggak juga bisa paksa anak-anak yang lain itu juga ikut bergabung ya, karena kan punya dunia masing-masing. Ya punya udah menikah ya, mungkin ada betul. Tuntutan atau ya tanggung jawab kali ya. Benar. Jadi nggak bebas lagi ya. Pak ini juga udah berkeluarga ya, udah 2. Padahal dulu kayaknya sidekick ya, benar-benar sidekick ya, benar-benar tangan kalau. Tangan kanan sekali ya. Ya kemana aja dia pasti ikut itu. Siap dampingi, menyiapkan. Dari anak didik sampai jadi sidekick. Betul. Memang jadi pendamping. Tapi ternyata kalau beberapa tuntutan harus ada yang dikorbankan. Betul. Ya. Sekarang korbannya apa nih? Ya sekarang mungkin korban waktu ya. Waktu sama keluarga. Karena memang bertambahnya usia sekolah, bertambahnya kebutuhan di sekolah, kemudian tujuan-tujuan juga tentu harus lebih dikembangkan. Kalau dulu kan berpikirnya sekolah ya untuk ya udahlah kita sekolah jalan maju, tapi kan tidak bisa sampai begitu saja. Semaju apa? Orang katanya mau semaju apa? Karena setiap tahun kan target itu harus ada terus. Nah, makanya itu yang kita bersama-sama lah. Kalau saya bilang ya, saya sangat beruntung lah dibantu sama teman-teman di sekolah di SMP 6 itu. Alhamdulillah ya, dapat tim yang bagus Pak. Ya, tanpa mereka, tanpa ibu bapak tersebut nggak ada artinya saya sih sebenarnya. Ya, karena memang kerja tim ya. Yang banyak berkorban itu sebenarnya ya ibu bapak yang di sekolah di SMP 6. Kalau saya kan paling hanya memfasilitasi lah. Atau saya korban. Ya. Oke, cut. Bercanda Pak ya. Oke, itu tentang kita udah lihat tadi Pak Muji sebagai prinsipal kepala sekolah atau sebagai coach. Sekarang mungkin sedikit yang tahu Pak Muji juga seorang chef ya. Saya ikut menikmati makanannya, tapi saya tidak tahu asal usul dari mana. Kenapa hobi memasak itu dua hal yang berbeda ya. Iya. Olahraga dan memasak. Kalau olahraga dan musik, tapi mungkin hal yang berbeda juga.
Tapi karena ada beberapa hal yang tendensius ya, orang cenderung menganggap memasak itu pekerjaan perempuan, Iya. tapi kalau yang jago masak laki-laki. Iya. Nah, sekarang Pak Muji, kenapa ya beberapa teman ya Iya, manggilnya iya. chef. Nah, saya mau tahu juga asal usul gimana bisa menjadikan memasak itu salah satu bagian dari sisi lainnya Pak Muji. Iya. Ada pengalaman unik sih sebenarnya. Saya waktu kecil, waktu itu ibu dirawat di rumah sakit. Ibu dirawat di rumah sakit, kemudian bapak dengan kami lah tinggal di rumah. Bapak pesan begitu saja sih sebenarnya, Mas Muji, karena bapak sering manggil saya Mas ya. Iya. Mas Muji, laki-laki harus bisa masak. Karena contoh sekarang, ibu kan di rumah sakit ini. Nah, ibu di rumah sakit, kalau kita nggak bisa masak, terus kita mau makan apa? Nggak mungkin beras itu aja ditelan. Makanya bapak sering ngasih tahu, kalau mau masak ini begini caranya. Oh, bapak sendiri hobi Iya, masak berarti bapak ya? hobi masak juga, walaupun bapak tentara ya. Iya. Bapak sering masak juga. Kalau tentara emang harus multitasking ya. Iya, Mereka harus siap. siap Semua nanti kalau ada kondisi ya. kondisi di hutan sama yang lain-lain, Iya. tentu harus bisa masak dan yang lain-lain. Nah, saya berpikir memang ya banyak sekali lah ajaran-ajaran beliau yang sangat bermanfaat ya buat saya. Nah, sehingga memang ya udah dari nyoba, kemudian eksperimen masakan macam-macam. Nah, sampai sekarang masih minimal Nggak lihat. Udah nggak lihat lagi. Iya, minimal untuk keluarga lah ya. Karena memang laki-laki sebenarnya kan bukan jadi raja di rumah. Laki-laki dia juga harus ikut membantu lah. Karena keluarga itu kan dibina ya, membina, sehingga nggak ada salahnya sih kalau laki-laki masak. Ya harus. Iya. Kan seperti tadi situasinya, mana tahu ibu di rumah memang nggak bisa memasak. Iya. Ya ibu juga kerja ya, bapak istrinya juga bekerja, berarti tidak fokus di rumah saja. Juga wanita yang fokus di rumah nggak mungkin ya seharian harus ke mereka semua. Iya, ya Pak. betul. Sekarang saya juga ke anak-anak saya ngomong begitu juga sih. Anak saya 3 laki-laki ya. 3 laki-laki, 2 itu suka masak gitu. Kalau yang paling kecil kan kelas 1 SD kan tentu belum. Iya, belum. Kelihatan ya. Tapi dia sering bantu-bantu lah. Kalau yang Soki sama si Dipa tuh suka masak gitu. Biasanya kalau dia pengen apa-apa, kemudian dia tinggal buka kulkas. Karena saya sering beli bahan, kemudian saya masukkan di stok. Kemudian nanti dia mau bikin apa ya silahkan bikin aja. Sendiri. Iya. Bahan udah tersedia dan mungkin udah biasa juga lah ya lihat bapak masak. Berarti mereka bilang berarti nggak ada beda ya. Boleh bapak, boleh ibu, berarti boleh saya juga. Iya, sebenarnya ya nggak ada salahnya sih. Kan nggak harus apa ya. Kan kadang istri pulang udah capek, kemudian banyak tuntutan yang lain-lain, sedangkan dia mungkin ya tuntutan di tempat kerja, beres-beres rumah juga meletihkan ya sebenarnya. Kita saja untuk masak aja kadang-kadang lumayan capek, apalagi yang dari semuanya harus dikerjakan istri kan ya berat jadinya. Berarti bukan pro juga ya, mungkin masaknya hobi ya, itu bagian dari hobi. Hobi, kemudian saya sering beli buku masak sih ya. Saya sering beli buku masak, sering cobain macam-macam sama yang lain-lain, sehingga memang minimal untuk kebutuhan sendiri lah ya. Udah cukup. Ya. Lebih cukup. Kebutuhan sendiri sama sekali-sekali masakin teman-teman di sekolah. Seru ya. Iya. Sama teman. Iya. Tapi sudah lama nggak lihat bapak masak. Oh iya. Lumayan. Iya. Mungkin sejak tahun berapa ya bapak ke SMP 5 saya nggak. Saya pindah ke SMP 5 2016 ya. 2016. Ya. Mungkin kalau membuktikan apa-apa Pak masih memasak harus ada masakannya dulu. Oh iya. Saya mungkin di ambang saya percaya dan tidak percaya dulu. Oh iya. Harus kelihatan dan dicoba ya. Nanti saya dibilangin ngebohongin permisa ya. Iya. Oke, mungkin itu tentang karir pro, terus coaching, terus save. Sekarang saya mau Bapak juga cerita karir Bapak PNS ya. PNS kita belum cerita, baru sampai ke pendidikan bagaimana Bapak PNS dan lika-likunya sampai sekarang Bapak berada di posisi sebagai kepala sekolah SMP 6 Padang Panjang. Saya mulai mengajar 96 ya, tahun 96
Kemudian tes terus, ikut tes mungkin, tapi memang ya belum rezeki ya sebenarnya. Saya belum ditakdirkan untuk jadi PNS hari itu. Tahun 2002 itu ada tes kembali, kemudian alhamdulillah dapat. Itu pun yang melihat nama saya keluar bukan saya. Saya ngelihat nama saya nggak ada waktu itu. Pengumuman kan ada di radio Bahana waktu itu, kemudian ada di Balai Kota. Mungkin karena sekilas ya, saya baca sekilas saja. Karena nggak yakin ya, seringnya nggak ketemu. Karena jadi sering nggak lolos ini. Sering namanya nggak ada, jadi tidak mau melihat satu persatu. Ya, nggak mau detail-detail lah. Saya udah ngomong ya udah. Takut sedih lagi. Ya takutnya terlampau berharap ya. Kemudian adik saya yang ngelihat pas di Lebaran itu, Lebaran Idul Fitri, dilihat, wah ini kan ada nih namanya keluar. Nah 2002 itulah saya baru dinyatakan lolos bulan Desember. Kemudian LPJ 2003 di SMP 1, saya ditempatkan SMP 1. Sampai saya di SMP 1 sampai tahun 2016 ya. 2016 bulan Januari. Ya, posisi bisa juga Bapak di posisi apa dulu di bukan posisinya di basket ya. Tapi di kan Bapak sempat juga di struktural ya, bukan cuma fungsional sekolah aja ya waktu di SMP 1 Parangpanjang. Iya, dulu dari tahun 2009 ya, 2009 sampai 2012 saya wakil ya, sempat wakil kurikulum, wakil kesiswaan juga. Tapi sesudah itu saya ya serahkanlah sama teman-teman yang lain. Kita harus ada kaderisasi sih sebenarnya. Jangan kalau saya berpikir ya, jangan kita wakil tuh kita hajari terus wakil ya. Kapan lagi sih teman-teman yang lain juga bisa membuktikan diri di situ gitu sebenarnya. Kalian mungkin mengubah juga wajah sekolah ya, mungkin wajah sekolah itu aja. Benar. Kemudian ya 2015 saya ikut pelatihan calon kepala sekolah 6 bulan. Kemudian di 2016 baru saya ditempatkan di SMP 5 bulan Februari. Cuma saya di situ setahun 7 bulan ya, setahun 7 bulan. Berarti nggak sampai satu periode, nggak sampai ya Pak ya, di SMP? Belum, nggak sampai setahun 7 bulan. Kemudian SMP 6 sudah berdiri. Ada dari Pak Kadis hari itu, Pak Desmond itu menyampaikan ya, ini mau di 5 atau mau di 6. Karena memang saya waktu ditempatkan di 5, saya langsung menghandle 6. Jadi waktu filial. Filial ya. SMP 6 itu masih filial dari 5. Iya. Mereka sempat daftar di sana, belajar di sana dulu ya, waktu angkatan. Belajar daftar di SMP 5 waktu itu, ditempatkan dulu di situ, kemudian belajar setahun. Tetapi karena memang ya orang tua kan berpikir ini kan dekat dengan pasar lah, tengah kota. Akses yang SMP 6 SMP 6 kan masih jauh itu, masih jauh. Kemudian ya infrastrukturnya belum bagus lah ya, belum sebagus sekarang. Sehingga memang pada saat mau digeser ke bawah, orang tua menyampaikan, Pak bisa nggak kami bertahan saja di sini? Oh ya, silakan. Sehingga yang betul-betul ada muridnya di situ di tahun 2017 lah baru. Jadi SMP 6 itu kan berarti 2016 sudah ada. 2016 sudah berdiri, sudah dibangun ya, dibangun 2016. Terus siswanya yang tadinya numpang itu, jadi mereka dialihkan berarti? Bukan, tetap di SMP 5. Oh, tetap di SMP 5. Tetap di SMP 5. Tidak jadi terdaftar sebagai siswa? Enggak, karena kan belum satu ini. Angkatan yang daftar itu diputuskan aja jadi siswa SMP 5. Tetap di SMP 5. Sehingga pada bulan September tahun 2017, nah itu saya baru pindah ke SMP 6. Berarti baru di situ mulainya 5 muridnya di sana. Berarti memang dihadapkan, mungkin kalau dulu awalnya ke SMP 5 separuh jalan orang berubah pikiran. Jadi kalau yang 2017 kalau memang mau di SMP 6 ya di sini tempatnya. Ya benar. Karena memang saya berpikir gitu. Saya sampaikan kepada pimpinan dari itu, kalau untuk finansial, saya bicara finansial, saya lebih bagus di sekolah yang sudah eksis ya. Di SMP 5 kan sudah eksis itu. Tetapi zona aman, zona aman. Kalau saya bermain zona aman, saya di situ aja.
kemudian saya sampaikan, tapi kalau untuk saya bisa menata sekolah dari awal, membuat peraturan, kemudian saya juga buat programnya, ini arahnya kemana, saya minta di 6. Walaupun di 6 itu tidak ada, anggaran belum ada. Iya. Belum ada. Makanya ya, saya ngambil resiko sih sebenarnya. Iya, ambil resiko ya. Misalnya sesuatu yang belum jelas, ya istilahnya, pokoknya pergi-pergi aja dulu. Iya. Apanya belakangan lagi. Iya. Yang muridnya, waktu bangunannya belum lengkap juga ya Mas ya. Sempat saya dengar kalau itu apa tahun pertama yang siswanya ternyata banyak, terus bangkunya belum ada yang mereka sempat lesehan itu. Oh, itu 2020 awal. Oh, bukan tahun pertama itu. Bukan tahun pertama. Itu tahun pertama. Tahun pertama ada 6 kelas cuman. 6 kelasnya ada. Ya. Ada bangkunya juga. Sesuai siswanya. Oh, jadi saya pikir yang meledaknya di awal itu. Bukan. Oh, berarti memang udah tahun ketiga berarti. Tahun ya jalan ketiga. Nah, itu tuh. Saya memang ya kami bersama lah dengan guru-guru di situ bersepakat. Walaupun memang yang kami temui waktu itu ya masih meja kursi ya, komputer nggak ada, semua nggak ada, printer juga nggak ada. Tapi ya dengan tekad untuk membersamai pendidikan, sehingga memang teman-teman kita bersepakat di situ. Kita akan cobalah majukan sekolah yang dari nol ini gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah lah ada beberapa prestasi yang sudah kita bagus ya, karena sore ya 4 tahun itu kan starting baru ya. Starting ya. Kita pernah juara 1 vlog di Kementerian Pendidikan. Oh iya, yang diisi dulu ya waktu itu. Ya, diisi. Ada juara 1, juara 3, kemudian yang harapan 1, kemudian juga juara 1 juga kita tarik kreasi di tingkat nasional. Kita juga ikut kemah budaya nasional. Nah, jadi ada banyak hal lah sebenarnya yang di ya teman-teman itu sebenarnya yang ngerjain. Berarti banyak hal baru, banyak tantangan baru ya. Iya, betul. Mungkin harus punya nyali juga. Ya. Itu kan seperti bisa juga itu bisa 50-50 ya. Iya, benar. Bisa sangat sukses dan juga bisa kalau nggak sabar bisa juga hal yang sebaliknya tentu, tapi doanya bukan seperti itu ya. Iya, betul. Semoga dengan niat yang baik, hal-hal yang baik juga akan datang. Iya. Oke, saya rasa kalau dibilang itu final ya, final career, itu karir final untuk Pak Muji itu terlalu muda ya. Oke, Mas, apa yang Bapak pikirkan setelah ini? Apakah memang Bapak ya sampai di sini atau saya rasa juga nggak mungkin ya, bukan time of you ya. Iya. Oke, boleh nggak? Atau itu kalau itu memang suatu rahasia mungkin kita cut aja. Iya. Tapi boleh nggak? Apa mimpi selanjutnya seorang Bapak Muji Sirwanto? Saya bermimpi begini sih, untuk Padang Panjang ini tetap jadi kota tujuan pendidikan ya. Tetapi memang kita butuh analisis yang lengkap, sehingga kita tahu apa sih permasalahan yang ada. Sehingga ada masalah, tentu carikan solusinya. Ada solusi, kemudian tentu ada inovasi-inovasi yang harus terus dikembangkan. Dari inovasi, kemudian nanti kita evaluasi. Ini lemahnya di mana, kemudian bagus di mana, kemudian ke depannya bagaimana. Nah, saya berpikir begitu sih. Sulit meninggalkan dunia pendidikan. Sangat sulit sebenarnya. Walaupun berarti bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak mungkin sih sebenarnya ya. Cuma kan saya bilang, kalau Bapak bilang tadi saya tidak akan meninggalkan itu udah final, tapi kalau sulit, kalau sulit berarti bisa juga ya. Iya. Karena sudah ada beberapa hal yang sulit. Berarti itu cuma yang sulit berikutnya. Iya. Ya memang ya itulah ya. Ada sih tawaran-tawaran lah dari yang lain, mengajar di perguruan tinggi juga. Waktu 2014 saya juga selesai S2 itu kan ya alhamdulillah ada sih kita dapat untuk tugas belajar hari itu. Tugas belajar, tapi memang mungkin belum rezeki ya. Belum rezeki karena dari 2008 saya banyak meninggalkan Padang Panjang, sehingga semi-pro kelihatannya ya. PNS semi-pro. PNS tapi pergi-pergi. Sehingga memang ya saya harus mengabdi lah dulu. Saya harus mengabdi lah dulu untuk Padang Panjang ya. Apalagi
Ini perubahan banyak loh. Perubahan secara keilmuan, perubahan secara kurikulum dan yang lain-lain, metode pembelajaran. Ya, saya berpikir ya, saya masih jauh lah daripada yang diharapkan ya. Tapi kami bersama di sekolah itu punya keinginan SMP 6 ini ikut mewarnai lah dunia pendidikan di Padang Panjang, Sumatera Barat maupun Indonesia. Berarti sulit. Berarti masih untuk beberapa saat masih mau berputar di sana ya Pak. Berarti masih ada proyek-proyek yang harus dikerjakan untuk SMP 6 ya. Mungkin SMP 6 ya terus meroket ya. Mungkin kita moga-moga kita di roket yang sama. Ya, karena memang banyak ya proyek yang ini yang terbaru proyek kita ada screening ya. Kita bikin screening screening penciuman sama perasa. Ini kolaborasi dari siswa dan guru, sehingga memang pandemi begini ya kita harus kreatif. Saya berpikir harus kreatif kita menciptakan, berinovasi sama yang lain-lain. Sebelumnya di 2020 kemarin kan kita bikin Rasel. Di Rasel pembelajaran tidak dengan paket data, tetapi siswa bisa menarik data dari Rasel ini. Poin-poin ya. Iya. Ada poin-poin stop poinnya. Iya, ada spot-spot 6 spot yang di Padang Panjang. Kita letakkan yang Rasel tersebut, kemudian dia bisa diakses. Anak ngambil data gratis. Kalau Rasel mereka ngambilnya mereka pakai apa itu Pak? Nggak pakai jaringan atau pakai apa ya? Karena mereka nggak pakai data tadi katanya. Nggak perlu pakai data. Jadi hidupkan WiFi, bisa sama Android, bisa sama smartphone lah. Spot yang ditaruh di 5 titik itu punya jaringan WiFi yang memancar sendiri. Bebas akses ya. Iya, bebas akses. Artinya bebas akses atau tidak, tapi siswa yang diizinkan akses bisa mengambil data dari sana. Ya, sebenarnya seluruh sekolah bisa ya. Kita udah buatkan di situ cara masuknya, hidupkan WiFi, kemudian ambil di situ Rasel SMP 6, aktifkan, kemudian nanti passwordnya 1.1.1.1 begitu, kemudian masuk. Nah di situ ada bahan, di dalamnya ada bahan pelajaran, ada buku elektronik, kemudian ada modul, ada video pembelajaran, ada tugas sama yang lain-lain. Nah ini sebenarnya kalau bagi sekolah lain yang pengen itu bisa memasukkan bahannya di situ, bisa masukkan bahannya sehingga mengambil dan mengupload tugas itu nggak perlu pakai data. Oh jadi bedanya saya pikir tadi kalau cuma dia ada wifi Rasel terus mereka ngambil di sana berarti apa bedanya dengan kalau misalnya ada dulu kan Padang Panjang ada ya seperti Metronet. Iya. Tapi ternyata di samping mereka mengambil data juga mereka juga upload. Iya bisa, boleh anak-anak upload di situ juga. Uploadnya itu memang terbatas khusus untuk misalnya mengupload tugas-tugas gitu, yang ada link khususnya. Iya, jadi nanti dia tinggal buka kelasnya, dia kelas berapa, kemudian nanti materinya apa, dibuat namanya ini, pelajarannya ini, tugasnya ini. Dia bisa upload juga video pembelajaran. Anak kita sebenarnya yang bagusnya kan bukan guru saja yang bikin video, siswa juga bisa bikin karena memang project dengan pendidikan 4.0 sebenarnya siswa bukan hanya dikenalkan, tetapi siswa adalah menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Sehingga memang proyek-proyek itu yang kita kerjakan. Kemudian kita juga ada bikin thermal gate. Kalau sekolah lain kan pakai termogan ya. Nah, kita pakai thermal gate. Jadi itu ditempel saja di gerbang sekolah. Kemudian didekatkan lengannya. Kemudian detek langsung. Suhu, kalau suhunya lewat dari 37 itu nanti bunyi alarm sendiri. Kemudian di display kelihatan. Nah, begitu juga dengan kartu absen. Kartu absen kita absensi satu kartu jadi untuk banyak fungsi sebenarnya. Di situ kita hanya dekatkan, tidak ditempel, didekatkan saja. Jadi kartu absen kemudian kartu pelajar kartu pustaka juga sekalian. Oh, berarti satu kartu untuk istilahnya itu one access ya, one student access untuk SMP 6. Oh ya, Bapak nggak contohnya mungkin bisa dilihatkan ke
pemirsa Oh ya, podcast kebetulan tidak saya bawa, tapi memang ya. Saya belum dengar ya kartu berarti kartu elektronik ya. Iya, kartu Itu elektronik. diluncurkan kapan, Pak? Kita luncurkan di bulan Januari, tanggal 2 Januari tahun 2021. Hari itu yang meluncurkan kan Bapak Kepala Dinas Bapak M. Alita Berani, Kepala Dinas Padang Panjang dengan bapak-bapak yang dari Komisi 3 DPRD Kota Padang Panjang. Nah, itu beliau yang meluncurkan, yang mencobakan langsung. Kemudian yang terakhir kemarin yang ini ya, yang screening. Kita ada proyek sih sebenarnya. Ini proyek sebenarnya November kemarin sudah jalan sih. Cuma kita masih pengurusan perizinannya. Kita bikin TV. TV kita mungkin tidak TV YouTube ya. Kita tidak TV YouTube, tetapi pakai nama daerah itu ya? Apa nama daerah? Ya, kita pakai sebenarnya ya kita bilangnya ya Serambi 6 ya. Bukan yang nama wilayah kalau di situ Sagu. Iya, Sagu. Ya. Sagu TV kalau nggak pernah ya. Bukan itu ya. Rencananya itu, tetapi kita bikin Serambi 6. Jadi memang bagian dari SMP 6. Oh iya. Nah, itu. Bukan Sagu TV ya. Bukan. Itu mungkin kayaknya prototipe pertamanya. Iya, rencana awalnya kita ke pengurusan sudah ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sudah. Iya. Kita sudah ke provinsi, kemudian tinggal lagi nanti dari Kominfo. Sehingga memang kami berpikir begini sih sebenarnya, sekolah itu memudahkan dan memfasilitasi untuk proses pembelajaran lebih mudah. Apalagi pandemi semuanya tidak ada, untuk makan sulit, apalagi untuk beli pulsa ada pun pulsa dari kementerian kan tidak semua orang punya Android. Tidak semua orang punya. Tidak juga punya semua daerah punya akses jaringannya. Nah, sehingga banyak hal sama dengan Resfor lah sebenarnya. Sama dengan Resfor, ini bisa dijangkau dari mana saja kan. Nah, sehingga memang semuanya terbantu. Pilihan sesuai kebutuhan, gitu kan. Yang punya radio standar aja bisa, betul. Yang mungkin punya paket boleh nonton YouTube atau Facebooknya. Tapi balik lagi ke Rasel, saya rasa itu sangat menarik. Kita Rasel hadir seiring pandemi. Kita hari itu 2019 sudah kita mulai. Iya. Kemudian kan 2020 datangnya pandemi ya. Iya, benar. 2020 di bulan Juli kita sudah buatkan, kemudian sudah di bulan Juni waktu itu kita sudah webinar dengan Kemenko PMK dengan Profesor Agus Sartono, Deputi bagian pendidikan, kemudian Kementerian Agama dan Pedesaan dan lain-lain. Kemudian kami diundang ke Kementerian Pendidikan ke Jakarta sama Pak Direktur Pak Mulyatsa. Iya. Ya, itu di bulan Juli. Saya lihat ada Rasel, ada Thermogate. Iya, Thermalgate. Rasel, Thermogate, terus screening apa tadi Pak? Sekarang screening penciuman dan perasa. Perasa, terus itu kayaknya proyek mahal ya Pak. Lumayan lah. Proyek mahal, tapi saya bilang tuh mahal dan tidak mahal. Kenapa saya bilang mahal tidak mahal Pak? Awalnya mahal, tapi kalau bisa dinikmati secara massal, dihitung, dibagi rata, itu jadi proyek murah. Berarti mungkin kalau ada yang berpikir itu mahal, mungkin mahal awalnya ya Pak. Ya, kalau dari segi penganggaran mungkin orang berpikir ya butuh biaya besar untuk itu. Ya. Tetapi ada yang lebih besar lah daripada itu, saya pikir. Manfaatnya. Ya, karena dia jadi produk massal ya. Bisa digunakan banyak orang, jadi istilahnya yang kalau dihitung-hitung daripada paket per siswa kalau anggarannya berapa, kalau ini saya nggak pintar ngitung ya, saya guru bahasa Pak. Tapi hitung-hitungan sederhana orang bahasa aja, kalau ternyata setelah dibagi rata ke siswa lebih kecil, berarti itu bukan paket mahal, ternyata itu paket murah. Dan karena bisa untuk semua. Betul, karena memang kami punya prinsip ya. 70% sebenarnya di SMP 6 itu kan anak buruh ya.
70%. Anak buruh tani yang kalau tidak bekerja nggak bisa makan. Nah, maka kami berpikir ya, apa sih yang bisa kita buat supaya anak tetap belajar, bisa mengakses, tetapi dia tidak perlu keluar anggaran. Nah, maka itu dibuatkan. Sehingga memang daerah lain udah pakai, daerah lain, daerah pesisir udah pakai. Bali ya, sedengar Bali juga. Ya, di kan Bali ada proposal mau gabung ya ke SMP 6. Ya, di Bali sudah ada komunitas sebenarnya ini. Komunitas, Rasel ya. Ya, ada komunitas, kemudian ada yang ingin gabung dari Jogja juga, kemudian yang dari Kalimantan, ya. Nggak tahu lah ya, gaungnya mungkin kok banyak keluarnya daripada ke dalamnya gitu. Saya pikir itu memang produk yang bisa merugikan komersial. Ya. Bisa. Kalau misalnya itu disebarluaskan, saya pikir beberapa hal-hal yang komersil bisa dihilangkan misalnya ya. Ya, betul. Mungkin kita nggak bisa bilang X, Y, Z. Mungkin anggap saja saya orang bodoh yang tidak mengerti. Rasanya dikatakan mahal, ini akan bikin murah. Ya, dan betul. Bikin murah itu dikhawatirkan merugikan beberapa merugikan beberapa pihak yang lain. Ya, sehingga memang ya kami nggak sampai berpikir begitu sih sebenarnya ya. Kita hanya berpikir ini memudahkan bagi siswa, kemudian membantu orang tua, proses tetap berjalan, proses pembelajaran tetap berjalan. Kemudian yang harusnya dia harus mengeluarkan budget sekian untuk membeli yang untuk mengakses, sekarang tidak ya. Kami mikirnya ya begitu saja. Mungkin beda kalau dengan orang bisnis ya. Dengan orang bisnis mungkin kalau ini ya khawatir kita ada begini, ada A, B, C dan yang lain-lain. Tetapi saya pikir ya bersama teman-teman ya, ini kita gunakan. Kalau ada yang mau minta bantu, kita bantu. Kemudian yang jelas ini tetap kita kembangkan, sehingga memang pandemi kita nggak tahu sampai kapan. Kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Mungkin pandemi, kalau saya bukan pengamat yang baik, tapi menurut saya pandemi nggak pandemi, mungkin memang sudah saatnya ya. Kalau bahwa pendidikan ini arahnya akan berubah. Beberapa persen diantaranya memang akan dirubah ke digitalisasi. Rasanya kalau ada yang berharap saya kangen sekolah yang dulu, itu mungkin sebenarnya kangen kenangan aja. Betul. Orang harus siap aja. Toh mereka setiap hari sudah berhubungan dengan hal-hal digital. Kenapa mereka masih berharap bahwa sekolah itu masih berada di tempat yang saya bilang mungkin agak jadul ya. Mereka sudah di rumah sudah modern. Kenapa mereka berharap bahwa sekolah tuh harus face to face dengan gurunya. Kenapa orang tua aja sekarang kalau mau ketemu anak yang di luar nggak selalu face to face. Mereka visi ya. Iya, betul. Mereka visi. Jadi kalau rumah berubah, tentu sekolah akan juga berubah. Iya, benar. Sehingga kami sebenarnya dari awal sekolah ini kita ulangan harian ini sudah dengan komputer ya. Kita sudah mengenalkan seleksi anak untuk masuk ke SMP 6 itu, anak SD seleksi udah dengan sistem komputerisasi. Kita udah mulailah mengenalkan, karena memang dunia dia nanti akan banyak bergelut dengan itu. Kemudian ya semuanya kita di web sekolah pun untuk materi matrikulasi, kemudian semuanya kita sedang menyiapkan big data sebenarnya di web itu, sehingga nanti orang tua juga bisa akses loh. Orang tua bisa mengakses, kita nanti akan berikan user sama password per anak terhadap orang tuanya, sehingga orang tua juga bisa akses anaknya berapa sih tugas-tugasnya yang sudah masuk dan belum. Berarti ada hari itu masuk apa enggak. Kemudian nanti kami berpikir ya, mungkin ada orang tua kerja, kemudian dia harus menyisihkan waktu juga untuk datang ke sekolah. Belum tentu juga yang ditemui di sekolah tuh yang guru yang bersangkutan juga ada. Kadang-kadang guru ini ada kegiatan yang lain-lain, ada MGMP, ada kegiatan pelatihan yang lain-lain, sehingga belum tentu juga ketemu kan. Tetapi dengan dari rumah, dari tempat dia kerja juga dia bisa akses. Bisa menghemat juga ya, ekonomis ya. Betul, sehingga memang digitalisasi ya harus ya. Harus terima ya. Ya, kita sudah mulai menyiapkan sebenarnya di SMP 6. Alhamdulillah hari
Kamis kemarin saya ikut juga jadi untuk menyampaikan materi di literasi digital bagi pendidik dan tenaga kependidikan dari Kominfo. Sehingga memang ya nggak bisa dinafikan lagi. Kita harus memang bergelut dengan itu, tetapi memang bagaimana cerdas bermedia digital. Sehingga memang anak tahu gunanya buat apa. Jangan yang kalau kita kan banyak khawatir negatif saja ya. Tapi memang salah satu kalau di tempat kami anak boleh akses silahkan. Tetapi nanti ada project sebenarnya. Ada banyak project yang disiapkan. Kami juga sedang nyiapin project budidaya ini. Budidaya sebenarnya apa ya? Untuk orang kuliah ya, agronomi sebenarnya. Tapi kami di SMP udah. Jadi ada pembibitan, kemudian kalau hari hujan terus, kemudian disinari dengan sinar ungu dengan kekuatan sekian, tumbuh apa enggak? Kemudian bagus enggak perkembangannya? Alhamdulillah itu udah dikerjakan sama anak-anak. Jadi saya pikir ya, dunia digital itu wajib, tergantung pengarahannya, apa yang harus diarahkan terhadap siswa. Jadi, baik orang tua, masyarakat, sebenarnya nggak boleh munafik ya. Kalau mereka bilang, oh saya nggak suka anak saya bergelut dengan HP, tapi tergantung gimana. Bapak ibu sendiri juga megang HP. Semua orang nggak bisa dihindarkan dari HP, cuma dari sebelah mananya. Kalau berharap anak nggak main game, ya mungkin caranya aja lagi ya. Iya, mungkin apa ya, ada aturan-aturan di situ ya, aturan yang akan disampaikan. Sekarang saja sebenarnya sulit sih mengatakan anak jangan main ini loh ya. Sekarang malah ada e-sport kan? Ada e-sport untuk pertandingan olahraga saja udah pakai e-sport sama yang lain-lain. Sehingga memang ya kenapa harus cemas ya menurut saya? Sebenarnya bisa hidup dengan itu, kemudian bisa menghasilkan. Tinggal nanti ada yang boleh dan tidaknya, itu saja sih. Di dunia tanpa digital pun kayaknya tantangannya juga nggak kurang-kurang. Betul. Jadi istilahnya cuma memindahkan tantangan ke tempat lain. Kalau dulu banyak lah, nggak digital nggak lah, tetapi ada komik sama yang lain-lain, ada bacaan-bacaan yang tidak bagus, ada PS, ada game yang lain-lain. Nah sekarang kan di rumah saja. Juga. Karena masanya beda-beda ya. Jadi setiap mungkin kalau bolak-balik mungkin zaman saya dulu masih anak bolos ke TB ya, bacaan. Orang tua mencari anaknya nongkrong di sudut-sudut taman bacaan pakai seragam. Betul. Kalau sekarang mungkin hal yang berbeda. Jadi kalau orang tua sekarang bilang susah, kayaknya kalau susah mah dari dulu juga susah. Kalau mau menganggap susah, tapi kalau mau menghitungnya sebagai tantangan, mungkin apapun mungkin bisa dicoba. Kita kan karena kebanyakan begini, kita mengajar anak sesuai dengan zaman kita dulu. Tapi sebenarnya tidak bisa juga begitu. Maka sesuaikanlah anak dengan zamannya, tetapi dia nanti juga dikasih tahu, dicerahkan di situ. Kalau di perintah ya sulit ya. Maka kalau kami sebenarnya pengennya ya andragogi ya, mengajak ya. Mengajak anak loh. Ini loh Ananda. Ini bagus ini, kemudian ini bisa digunakan untuk ini loh. Ada proyek, kemudian ada yang harus bisa dicari di situ, kemudian nanti bisa dikembangkan, bisa diolah dan bisa menghasilkan. Nah itu sebenarnya. Mungkin zaman berubah, alat-alat berubah, cuma mungkin yang tidak akan berubah mungkin kebaikan. Oke, sejauh mereka masih dalam kebaikan ya, disukai kebaikan dengan bagaimana saat ini. Betul. Kebaikan digital. Kalau kejahatan dari dulu tetap ada. Zaman purba juga ada. Betul. Manusia pertama juga udah. Betul. Sudah ada kejahatan kan. Jadi mungkin kalau mau takut dengan kejahatannya ya waspadalah dengan kejahatan digital. Ya paling enggak ya memang ya harus kita siapkan ya. Siswa juga kita siapkan semuanya. Tidak bisa dinafikan, dia hidupnya juga dengan itu besok. Kalau dulu orang jualan harus belanja ke pasar, sekarang dari rumah juga tinggal pesan begitu saja. Lumayan kalau dipikir lumayan juga. Yang pertama waktu keluar bisa digunakan untuk mengerjakan hal lain. Ongkos keluar bisa juga untuk belanja yang lain kalau mau, dan juga kita bagi-bagi rezeki ya. Ada kita nggak sempat pergi keluar, ada orang yang mengais rezeki di sebelah tempat itu. Betul.
Jadi memang harus berubah ya. Ya haruslah Itu untuk tentang maju. hal yang harus berubah. Nah, bagaimana Pak? Saya juga mau Bapak pesan-pesan ke sahabat podcast Respor. Kalau yang harus berubah kan udah kita bicarakan tadi, Bapak aja berubah ya, dari atlet pro berubah jadi pegawai negeri, berubah jadi guru, terus masuk ke manajerial. Iya. Mungkin habis ini kita lihat juga ya, kita tunggu ya. Mau berubah jadi apa? Tapi Iya. kita mau Bapak pesan-pesan ke sahabat Respor, sahabat podcast Respor dan juga sahabat Respor FM, Iya. apa-apa saja yang tidak harus berubah. Hidup harus punya prinsip sebenarnya. Iya. Itu yang penting sekali. Jangan karena satu dan lain hal kita keluar dari prinsip yang ada. Tentu pijakan prinsip itu dari agama ya, dari agama. Itu yang penting sekali sebenarnya. Sehingga kalau kami punya moto sebenarnya di tempat saya itu di SMP 6 itu ada iman, ilmu, ikhtiar. Selesaikan imannya dulu, kemudian isi dengan ilmu, baru dia bisa bekerja dengan landasan kedua-duanya itu. Nah, sehingga memang orang bisa hidup semuanya, tetapi ada aturan-aturan yang mengatur dan itu tetap di koridornya harusnya gitu. Oke, sahabat podcast bisa lihat bahwa Bapak Muji sudah memberikan kita hal-hal yang harus berubah dari perubahan dirinya sendiri, dan kita juga barusan dapat pesan-pesan tentang ada hal juga ternyata yang tidak perlu dan memang tidak usah berubah dan mungkin tidak boleh berubah ya Pak Muji. Tapi mungkin kalau dipanjang-panjang mungkin kita masih siap ya untuk Pak Muji bisa 3 jam atau sampai sore ini atau kita lanjutkan sampai maghrib. Tapi kita tetap menunggu ya. Kita menunggu kabar dari Bapak Muji Sriwanto sendiri. Jika kita menunggu dari kabar SMP 6 ya, kabar kemajuan-kemajuan. Karena sekalipun kita sisi bersisian, kadang-kadang kita harus berhadapan juga ya. Betul. Kita adalah sahabat, kita juga adalah kompetitor. Tapi saya rasa kami sebagai kompetitor kita suka lawan yang tangguh. Karena SMP 4 bagaimanapun SMP 4 adalah warisan dari ST. Kami tidak melawan lawan yang tidak tangguh. Karena SMP 4 bukan peserta menang baik. Bapak, terima kasih hari ini Pak ya. Terima kasih telah menyumbangkan cerita-ceritanya. Dan mungkin untuk karena bapaknya datang pakai seragam, mungkin mereka akan berpikir ini bapaknya ngajar fisika, guru fisika atau guru agama atau dosen filsafat mungkin. Itu saya bilang bapaknya memang menghancurkan stigma ya, menghancurkan prototipe yang orang pikir ini loh orang olahraga, ternyata tidak seperti itu. Berarti orang apa-apa yang digariskan itu ternyata tidak harus selalu seperti garis yang dibikin oleh orang-orang. Terima kasih hari ini, terima kasih sahabat podcast RS4 FM dan juga terima kasih SMP 6, terima kasih SMP 4 Padang Panjang. Semoga kita akan berpacu bersisian dan kita akan saling menghargai ketika berhadapan. Siap. Kita sudahi dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.